Oke, sebelumnya kita sudah men-insert data kita ke table artikel. Nah, di sini kita pergi ke text editor. Nah, sebelumnya kita mengalami masalah. Kita coba lagi ya masalahnya. Ini adalah judul kedua. Ini adalah konten kedua. Saya submit. Nah, di sini jika editornya nggak null dia. Padahal kita buat di sini this content sama dengan null. Jadi ketika dia meng-create artikel, dia langsung null datanya. Nah, ini kita lihat lagi ya ke database apakah berhasil di-insert. Oke, berhasil ya. Cuman masalahnya di sini belum hilang. Oke, sekarang cara mengatasi ini dia cukup tricky sebenarnya. Kita buat aja di sini ID my submit ya. Nah, di sini kita main jQuery lagi. Saya tangkap lebih tepatnya ID my submit. Ketika dia klik, maka buat function atau event. Kita buat function di sini. Setelah itu, kita panggil di sini CK editor instance. Nah, kita panggil apa tadi nama itunya? ID-nya my CK editor. Kita buat di sini, kita paste, kita buat set datanya sama dengan kosong. Sekarang kita coba lagi ya. Di sini saya refresh, saya buat sini ini adalah judul ketiga. Ini adalah konten ketiga. Saya submit. Nah, berhasil ya. Sudah berhasil ke hapus. Sekarang kita cek ke table apakah berhasil. Oke, berhasil juga ya. Nah, sekarang kita tampilkan data ini. Di sini saya mau buat mungkin list aja ya, list sederhana aja. Saya buat di sini for each. Setelah itu saya buat sini item. Sebenarnya saya tidak menyarankan ketika kalian membuat sebuah komponen kalian buat banyak gitu codingannya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada komponen form. Nah, di sini ya komponen form aja. Tidak perlu kalian buat komponen form dan table sekaligus di dalam satu komponen. Oke, saya tidak merekomendasikan cara seperti itu. Tapi ini hanya tutorial. Jadi saya buat dua fitur ini saya buat di dalam satu komponen. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya buat sini li. Saya buat di sini ini saya buat aja apa ya? Articles. Saya buat di sini item. Saya panggil di sini anchor atau link ya. Saya buat di sini item title. Nah, ini kita belum buat ya propertinya. Sekarang kita panggil di sini articles. Saya panggil di sini model article. Saya buat sini order by ID sama dengan descending. Saya buat di sini get. Nah, sekarang kita lihat ke browser apa hasilnya. Sudah berhasil ya terinput di bawahnya. Nah, di sini saya disclaimer lagi ya. Pokoknya jangan sampai ada dua. Ini kan dua fitur nih. Kalau kalian perhatikan dua fitur form sama fitur menampilkan data gitu. Nah, seharusnya menampilkan data ini tuh beda komponen ya. Kenapa begitu? Nanti sayang dong ketika kita melakukan action kedua form ini, kedua inputan ini juga trender gitu. Oke, saya harap kalian paham sampai di sini. Nah, di sini sebenarnya bisa diakalin sih. Kalian buat aja mount di sini. Jadi tidak perlu dibuat di render ini ya. Nah, sekarang saya buat lagi. Ini adalah judul keempat. Ini adalah konten keempat. Saya submit. Oke, langsung kita dapat ya. Judul komponen 4. Bukan judul komponen 4, lebih tepatnya artikel judul keempat. Nah, setelah saya klik ini, maka dia akan menampilkan detail artikelnya. Oke, saya buat di sini root baru ya. Web, saya buat di sini root get. Oke, saya buat di sini tutorial, di sini ID-nya. Oke, ini saya buat aja artikel aja deh. Nah, setelah itu saya buat di sini artikel. Kita buat controller di sini ya. Kita clear php artisan make controller. Saya buat aja di sini artikel controller. Saya enter. Setelah itu saya close dulu ininya. Saya buat sini artikel controller class di dalam function show. Dikasih name aja deh. Artikel show. Setelah itu saya kasih titik koma supaya tidak error. Nah, di sini kita panggil kelas controllernya, kita import. Nah, jangan lupa ya sampai diimport dulu controllernya. Setelah itu kita pergi ke artikel controller sini, kita buat function public function show ID ya. Oke, ini sebenarnya hanya penamaan aja. Saya buat aja di sini ID aja deh biar kalian tidak bingung. Dan ini lebih baiknya bukan tutorial tapi artikel aja deh. Artikel. Di sini juga saya buat articles. Setelah itu kita kembali ke controller. Saya buat di sini return view article. Setelah itu saya buat di sini article find ID. Nah, ini jangan lupa diimport modelnya. Setelah itu kita buat resource di sini views new file article.blade.php. Kita enter saja. Ini sebenarnya hanya penamaan, saya kurang suka aja. Saya hilangkan aja s-nya. Di sini juga saya hilangin aja s-nya. Setelah itu kita pergi ke sini,
kita ambil aja yang dari home controller, bukan home control tapi home blade.php lebih tepatnya. Ke sini kita pergi ke, aduh ada banyak banget ya file di sini, saya sedikit pusing. Pergi ke artikel.blade.php, kita pasang di sini. Setelah itu saya buat di sini heading 1 artikel title. Saya buat sini paragraph atau buat div aja dia pun boleh div. Setelah itu saya buat di sini artikel content. Oke, setelah itu saya pergi ke browser, kita refresh. Ini ada masalah sebenarnya. Kita ganti rootnya tadi, kita ganti jadi artikel seperti ini. Nah, saya pergi ke judul keempat ini, nanti dia pergi ke detail artikel. Sekarang kita pergi ke Livewire template ini di myeditor.blade.php. Setelah itu saya panggil sini name rootnya. Saya panggil tadi nama name rootnya apa? Artikel show ya. Setelah itu kita oper aja langsung ID-nya di sini. Sekarang kita refresh, kita klik. Ini adalah judul keempat. Kita klik ya. Nah, langsung muncul ya. Nah, di sini permasalahannya kenapa dia tidak paragraf seperti ini gitu ya. Sekarang kita back dulu. Di sini saya mau buat ini adalah judul kelima. Saya buat lagi di sini ini adalah judul kelima. Saya buat lagi di bawahnya ini adalah contoh. Ini adalah teks dummy. Saya submit. Nah, saya pergi lagi ke sini. Ini adalah judul kelima. Saya klik. Nah, kenapa dia jadi seperti ini ya? Solusinya bukan solusi tapi ini cara menggunakannya itu kalian ubah angel bracket ini jadi seperti ini. Oke, sekarang saya refresh. Nah, berhasil ya sekarang. Oke, untuk cara insertnya sudah berhasil, cara menampilkannya juga sudah berhasil. Nah, di sini misalkan kalian mau ngedit artikelnya gitu ya. Ya, kita buat aja di sini di Livewire my editor nih. Saya asumsikan Livewire komponen ini atau di Livewire my editor ini kalian pakai untuk edit artikelnya ya. Nah, cara mengedit artikelnya itu kalian cukup buat aja di sini public function mount. Nah, misalkan di sini kalian panggil artikel dengan ID 1 gitu ya. Nah, kalian buat aja query buildernya. Setelah itu, atau kita langsung aja kita buat artikel sama dengan artikel find 1 ya, kita buat di sini. Nah, saya mau langsung isikan teks inputnya. This title sama dengan artikel title. Dan juga di sini saya buat content sama dengan artikel content. Saya refresh di sini. Nah, kenapa ya CK editornya tidak muncul dia? Nah, di sini cara mengatasi ini kalian cukup panggil aja di bagian sini. Nah, ini di text area ini kalian masukin aja di sini content. Nah, saya refresh. Nah, berhasil ya. Nah, cara insertnya sudah berhasil, cara editnya pun juga sudah berhasil, dan juga sekaligus untuk menampilkan datanya pun juga sudah berhasil. Oke, untuk cara penggunaan CK editor sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya.